Hai para sahabat, kita bertemu lagi di channel Rani Hairani, doa ibuku. Di sini terlihat banyak pedagang kecil yang menjual berbagai jenis barang seperti pakaian, jaket, cincin batu akik, bahkan tas dan sepatu bekas dan banyak barang lain juga. Ini lagi menuju ke bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Inggit Ganarsi. Apakah para sahabat sudah bisa menebak? Kira-kira mau kemana nih? Betul sekali sahabat. Bangunan cagar budaya yang akan kita kunjungi adalah rumah bersejarah Inggit Ganarsi. Bangunan ini terletak di Jalan Inggit Ganarsi nomor 8 Bandung. Dulu nama jalan ini Ciate, kemudian berubah menjadi Jalan Inggit Ganarsi. Pemerintah memberikan beberapa penghargaan kepada Ibu Inggit Ganarsi sebagai wujud penghormatan kepada seorang wanita yang ikut dalam merintis kemerdekaan Indonesia. Pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama pada tanggal 10 November 1997. Setelah beliau meninggal, diterima oleh ahli warisnya yang bernama Ratna Juami. Pemberian penghargaan ini bertepatan dengan pemberian nama jalan sesuai dengan nama beliau. Jalan Inggit Ganarsi, di jalan inilah tempat berada rumah bersejarah Inggit Ganarsi. Ada juga tanda kehormatan Satya Lancana Perintis Kemerdekaan yang diberikan kepada Ibu Inggit Ganarsi saat masih hidup pada tanggal 17 Agustus 1961. Para sahabat, sebenarnya siapa sih Ibu Inggit Ganarsi ini? Mengapa sangat istimewa? Mari kita sedikit menelusuri sejarah bangsa kita. Ibu Inggit Ganarsi lahir pada tanggal 17 Februari 1888, berasal dari Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Beliau adalah istri kedua dari Bapak Presiden pertama kita, Soekarno, dan rumah ini adalah rumah tempat tinggal Soekarno dan Inggit Ganarsi dari tahun 1926 sampai tahun 1934. Semasa hidupnya, beliau mendampingi, menemani Soekarno, mendukung perjuangan Soekarno dan memerdekakan Indonesia. Tempat tinggal, biaya kuliah, dan biaya kehidupan sehari-hari Soekarno sebagai mahasiswa ditanggung oleh Inggit Ganarsi yang berjualan bedak dan jamu. Juga pandai meracik tembakau untuk dijadikan rokok. Pandai membuat busana dalaman, kebaya juga. Dari sejak mereka menikah pada tanggal 24 Maret 1923, Ibu Inggit Ganarsi selalu menghibur, menguatkan, dan memberi semangat kepada Soekarno. Saat Soekarno ditangkap Belanda dan dipenjara di Bancai tahun 1929, Ibu Inggit Ganarsi juga berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya dan Soekarno selama di penjara. Pada saat Soekarno di penjara, Inggit Ganarsi setia mengunjungi setiap hari ke penjara. Dan pada saat Soekarno diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1934 sampai 1938, dan setelah itu lanjut diasingkan ke Bengkulu di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 1938 sampai 1942, Ibu Inggit Ganarsi menjual rumah ini untuk bekal pengasingan. Luar biasa sekali kuat dan tegarnya tokoh wanita ini berjuang bersama dan mendampingi Soekarno. Rumah ini terasa sangat istimewa para sahabat. Rumah yang menjadi saksi perjuangan Soekarno dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Tentunya merupakan tempat pertemuan diskusi dengan tokoh-tokoh pemuda yang lain yang merupakan pelopor kemerdekaan. Di antaranya Ki Hajar Dewantoro, Hos Cokrominoto, atau Haji Umar Said, Cokrominoto, Hatta, Muhammad Yamin,
Oto Iskandar Dinata, Dr. Sutomo, M.H. Tamrin, Abdul Muiz, Ibu Trimurti, dan banyak tokoh lainnya. Di rumah ini juga dibentuk Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di rumah ini juga tempat belajar Soekarno dan lulus dari Institut Teknologi Bandung, dan banyak aktivitas lain yang lahir di rumah istimewa ini. Pada pernikahan mereka, mereka tidak memiliki anak kandung. Mereka memiliki 2 anak angkat, yaitu Ratna Juami dan Kartika Uteh. Mereka bercerai dikarenakan Ibu Inggit Ganarsi menolak untuk dimadu Soekarno yang mau menikahi Ibu Fatmawati. Mereka bercerai 29 Januari 1943. Ketika agresi militer Belanda pada tahun 1946 sampai tahun 1949 terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Bu Inggit mengungsi ke Banjaran lalu ke Garut bersama anak-anaknya. Lalu kembali lagi ke Bandung pada tahun 1949. Teman-teman perjuangan Soekarno membelikan rumah ini kepada Ibu Inggit Ganarsi, karena rumah inilah yang diinginkan beliau. Dulu rumah ini adalah rumah panggung, lalu karena peristiwa Bandung Lautan Api, rumah ini mengalami kerusakan, lalu diperbaiki sehingga bangunan mengalami perubahan. Di rumah ini, Inggit Ganarsi meninggal pada tanggal 13 April 1984 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Babakan Ciparai, Bandung. Pada tahun 1997, rumah ini menjadi aset pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Lalu dilakukan pemugaran pada tahun 2012. Rumah ini diresmikan sebagai cagar budaya rumah bersejarah oleh Ibu Neti Prasetyani Heriawan. Barang-barang peninggalan Inggit Ganarsi disimpan di yayasan yang dikelola anak-anaknya. Semua tersimpan rapi dan lengkap, termasuk meja yang selalu digunakan Soekarno saat membaca dan menulis. Di rumah bersejarah Inggit Ganarsi terdapat ruangan-ruangan. Pada tiap ruangan ada foto-foto dokumentasi tiap peristiwa terjadi di rumah ini. Jadi kita bisa mengetahui perjalanan Soekarno dan Inggit Ganarsi. Ada ruang yang menarik perhatian dan berbeda dengan ruang lainnya, yaitu ruangan tempat membuat bedak dan jamu. Ada peralatan membuat bedak dan jamu Ibu Inggit Ganarsi. Rumah bersejarah Inggit Ganarsi ini sangat menarik untuk dikunjungi, terutama oleh para generasi muda agar tidak melupakan sejarah. Oke, para sahabat, sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Bye.